Oke, halo semuanya. Kita kembali ke pembelajarannya Mr. Daniel. Sekali lagi Mr. akan coba untuk menerangkan tentang materi turunan trigonometri. Turunan trigonometri. Itu ya. Jadi saya tahu bahwa beberapa dari kalian cukup senang sekali dengan pemateri pembelajaran trigonometri. Ingat, yang harus kita tahu dasarnya dari turunan trigonometri adalah seperti ini. Misalkan Mister punya Y-nya sama dengan AX kuadrat plus BX plus C. Dasarnya adalah, maka turunannya adalah apa? 2AX plus B. Jika dia diturunkan terhadap X, maka jadinya akan seperti ini. Nah, berarti bisa dikatakan kalau sebuah turunan itu akan bentuknya seperti ini. Jika Mister punya Y sama dengan AX pangkat N, maka turunannya adalah N dikalikan dengan A, X dan N-nya dikurangi dengan 1. Ini adalah bentuk umumnya dari turunan kalau dia dalam bentuknya aljabar. Nah, beberapa waktu lalu Mister sudah menerangkan tentang sebuah bentuk turunan, yaitu dalam trigonometri. Ya, jadi misalkan Y-nya adalah sin X, maka turunannya, Y aksennya adalah cos X. Kalau dia Y-nya sama dengan cos X, maka turunannya adalah negatif sin X. Seperti ini ya. Masih ingat? Ya. Bila kalian bertanya kembali ke Mr. Daniel, Mister, berarti kalau turunannya Y sama dengan tan X, apa ya Mister? Y aksennya? Y aksennya adalah secant kuadrat X, gitu ya. Terus kemudian kalau kita mengatakan sudah tan, berarti yang satunya pasangannya pasti kotan, gitu ya. Atau kita sebutnya CTG, kotan X, maka turunannya adalah apa? Masih ingat semuanya? Turunannya adalah negatif cosec kuadrat X. Kalau seandainya Mister sekali lagi mau menanyakan, berarti kalau Y-nya sama dengan secant X, maka Y aksennya adalah, ada yang masih ingat? Secant X dikalikan dengan tan X. Yang terakhir, jika Y-nya sama dengan cosec X, maka Y aksennya adalah negatif cosec X dikalikan kotan X. Ini adalah rumus dasar dari trigonometri turunannya. Oke, dasarnya adalah ini. Yang perlu kalian hafal apa semuanya kan Mister? Tidak, yang perlu dihafal hanya dua ini. Jadi kalau seandainya turunan dari sin itu cos, turunan cos itu adalah min sin, maka kita bisa jabarkan gitu ya. Turunan sin itu cos, turunan cos itu min sin, maka turunan min sin adalah min cos, turunan cos adalah sin, turunan sin adalah cos. Ya, ini adalah bentuk turunannya yang harus kalian tahu. Sampai sini paham ya? Lanjut. Oke, dari rumus-rumus yang ada ini kita dapat kembangkan, misalkan contoh gitu ya. Contoh. Misalkan Mister punyanya Y sama dengan sin 3X. Yang ditanyakan adalah, maka Y aksennya adalah, ya gampang saja kita lihat bahwa turunan dari sin sendiri adalah cos. Seperti ini ya. Nah, kalau dia X, maka dia juga X. Kalau misalkan dia 3X, maka kita tulis ulang 3X-nya dan kita tulis ulang 3-nya ada di depan. Jadi turunan dari Y sama dengan sin 3X adalah, Y aksennya adalah 3 cos 3X. Gitu ya. Berikutnya, misalkan Mister lagi punya seperti ini. Rumus yang kalian lihat di sebelah kiri ini dapat dikembangkan dalam bentuk yang berbeda. Contohnya seperti apa Mister? Contohnya seperti ini. Misalkan saya punyanya adalah Y sama dengan sin
dalam kurung AX plus B. Maka kalau ditanyakan turunannya adalah kita turunkan dulu nilai yang terbesarnya dulu, nilai yang paling luar dulu, yaitu turunannya sin itu apa? Turunannya sin itu adalah cos. Gitu ya. AX plus B-nya tetap AX plus B. Karena yang ini di dalam bentuk fungsi, maka kita turunkan bentuk fungsi ini menjadi sebuah turunannya, turunan fungsi AX plus B ini. Berarti turunannya apa? Turunannya adalah A. Maka kita tuliskan A di sini. Seperti ini ya. Contoh yang kedua. Ini contoh yang pertama ya. Contoh yang kedua. Contoh keduanya seperti ini. Misalkan Mr. Daniel punya Y sama dengan CTG, kotan dalam kurung 4X plus 3. Maka kalau ditanya turunannya adalah, dilihat di sini CTG, maka turunannya adalah min cosec kuadrat X. Ya ditulis di sini. Turunan CTG adalah min cosec kuadrat X-nya, karena X-nya di sini, maka X-nya kalau dituliskan X-nya adalah 4X plus 3. Terus kemudian apa tadi? Yang di sini diturunkan, karena ini dalam bentuk fungsi, maka kita turunkan. Yang ini dalam bentuk fungsi, maka kita turunkan. Turunannya berapa? Turunannya adalah 4. Kita tulis 4 di sini. Maka jawabannya adalah ya aksennya negatif 4 dikalikan dengan cosec kuadrat 4X plus 3. Inilah jawabannya. Sampai sini paham? Oke ya, paham ya? Ya. Oke, contoh yang berikutnya dari Mr. Daniel. Misalkan kembali Y-nya adalah tan sekarang ya. Tan dalam kurung 3X kuadrat plus 5X min 7. Maka kalau ditanyakan Y aksennya berapa ya Mister? Y aksennya adalah, kita lihat tannya sendiri itu, tan itu apa turunannya? Tan turunannya adalah sekan kuadrat X. Maka kita tulis dulu sekan kuadrat X-nya kan ini, semuanya X-nya. Kita tulis ulang, X-nya adalah 3X kuadrat plus 5X min 7. Karena ini berbentuk fungsi, kita turunkan kembali bentuk fungsinya. Turunannya dari 3X kuadrat plus 5X min 7, turunannya apa? Turunannya adalah dalam kurung 6X plus 5. Gitu ya. Sehingga Y aksennya jawabannya adalah 6X plus 5 dikurung dikalikan dengan sekan kuadrat 3X kuadrat plus 5X negatif min 7. Inilah jawabannya. Sampai sini mudah ya. Mister, kalau soalnya lebih kompleks lagi, misalkan soalnya lebih kompleks lagi seperti ini ya. Oke, yang keempat. Contoh yang keempat. Misalkan Mister punya soalnya seperti ini. Yang keempat ya. Y-nya sama dengan cos pangkat 3 2X kuadrat plus 5X min 7. Misalkan sama-sama min 7-nya ya, kayak gini ya. Maka turunannya jadi seperti apa Mister? Turunannya seperti ini. Ya aksennya ya. Kita turunkan dulu sistem dari turunan itu kan bentuknya seperti ini ya. Kalau ini dirubah di dalam bentuk turunannya bentuknya seperti ini. Cos, kalau sebelum diturunkan ya, saya tulis ulang. Ini adalah bentuknya seperti ini. Cos 2X kuadrat plus 5X min 7 dalam kurung ini pangkatnya 3. Ya, pangkat 3 yang ada di sini itu sebetulnya adalah pangkat 3 yang ada di luar. Sistem turunan itu adalah kita menurunkan pangkat 3-nya ke depan. Kita turunkan dulu ya, kita turunkan dulu. Maka jadinya adalah 3 yang di dalamnya pasti akan sama dulu. Kenapa seperti itu? Karena kita tahu bahwa bentuknya adalah seperti ini. AX pangkat N kalau diturunkan itu adalah AN X N-nya min 1. Seperti ini ya. Nah maka ini jadinya seperti apa? Jadinya adalah seperti ini. 3 dalam kurung cos 2X kuadrat plus 5X min 7 pangkatnya 3 dikurangi dengan 1 pangkat 2. Apakah sudah selesai? Belum. Kita lihat dulu di dalamnya. Apakah ini sudah diturunkan yang di dalamnya? Belum. Kita pikirkan untuk menurunkannya. Turunan dari cos sendiri adalah, dilihat turunan dari cos. Turunan dari cos yaitu min sin. Kita tulis di sini min sin.
Gitu ya, kita tulis min sin di sininya. Dikalikan min sin. Sin apa? Sin di dalamnya ini. Sin di dalamnya adalah 2x kuadrat plus 5x min 7. Apakah sudah selesai, Mister? Belum. Dikalikan dengan fungsi yang ada di sininya. Turunan dari fungsi ini. Turunannya apa? Turunannya adalah dikalikan 4x plus 5. Berarti kalau dirapikan, Mister, jadinya seperti apa? Kalau dirapikan jadinya seperti ini. 3 dikalikan 4x plus 5, 3 dalam kurung 4x plus 5 dikalikan dengan 3 cos, gitu ya. Cosnya ada kuadratnya nih di sini. Ini cos kuadrat dalam kurung 2x kuadrat plus 5x min 7 dikalikan, ini kan ada min sinnya. Minnya saya taruh depan ya. Minnya saya taruh depan. Dikalikan sin 2x kuadrat plus 5x min 7. Kita rapikan yuk. Kalau kita rapikan jadinya seperti apa? Jadinya seperti ini. Min 3 dikalikan 3 dulu, berarti 9 ya. Min 9. Min 9 dikalikan dengan 4. Min 36x. Sekali lagi, min 9 dikalikan 5 berarti min 45. Dikalikan lanjutannya ini, yaitu cos kuadrat 2x kuadrat plus 5x min 7 dikalikan sin 2x kuadrat plus 5x min 7. Inilah jawabannya. Sampai sini bingung? Tidak ya? Kalau bingung kalian boleh bertanya saat pembelajaran dimulai. Masih jangan lupa like dan subscribe ya. Thank you.